buat Anda yang ketinggalan, ini ada kata-kata yang menarik yang tadi Anda mungkin tidak melihat ya. Ada kata-kata menarik. Ada calon pengusaha yang tidak butuh pelajaran sejarah dan sastra. Ada calon musisi yang nilai kimianya tidak akan berarti nantinya. Ada calon olahragawan yang lebih mementingkan fisik dibandingkan fisika di sekolah. Ada calon fotografer yang berkarakter dengan sudut pandang art berbeda yang tentunya ilmunya bukan dari sekolah ini. Dan itu dikeluarkan oleh seorang kepala sekolah untuk orang tuanya. Dan ini adalah Bapak Suwarsana, kepala sekolah di sekolah Mutiara Persada di Bantul. Ya. Ini menarik sekali. Pertama pertanyaan gini, Anda menyangka tidak bahwa surat Anda kepada orang tua murid ini akan menjadi viral? Terima kasih Pak Dedi. Saya sama sekali tidak menyangka, dan tujuan hati saya ini karena kepekaan emosional saya untuk yang pernah saya alami. Saya tulis di situ, kemudian dari inspirasi anak saya yang dulu waktu itu lulus dari SMP. Nah, saat itu juga saya biasalah sebagai orang tua, sama seperti yang lain, mengharapkan untuk nilainya terbaik dan bisa masuk sekolah yang favorit di Jogja. Ya, itu. Sampai anak saya menangis saat itu, terus bilang begini, Bapak mbok dihargai toh, gitu lah. Nah, ini yang menginspirasi saya untuk saya itu. Kemudian itu sudah berlangsung antara 2 tahun ya, karena sekarang sudah kelas 2. Dalam waktu 2 bulan kurang lebih, saya mendapatkan broadcast atau dari WA yang serupa itu. Lah, itu mengingatkan saya lagi untuk itu, sehingga saya berpikiran untuk ini perlu kok saya tulis. Saya berbagi tentang emosional, kepekaan hati saya kepada orang tua wali murid kami itu. Sehingga saya tulis demikian itu. Itu yang terjadi, sehingga saya sudah koordinasi dengan teman-teman guru untuk menyampaikan hal itu di Mutiara Persada tentang, oh ini bagus Pak, silahkan diberikan, itu bagus sekali itu. Ya. Nah, kita awali dengan sebagai tanggung jawab seorang kepala sekolah ketika pengumuman hasil ujian. Saya harus mengumpulkan orang tua wali dulu. Sebelum hasil pengumuman dan nilai itu tersampaikan, saya menyampaikan tentang hasil secara umum, mulai dari provinsi, kemudian kabupaten, dan sebagainya. Termasuk juga di SD Mutiara Persada SD kami itu. Nah, saat itu juga semua upaya sekolah itu sudah dilakukan. Artinya saya mengharapkan orang tua juga mengetahui bahwa sekolah itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak atau melatih, membimbing, mendidik anak-anak kita untuk memperoleh nilai yang diharapkan. Itu yang saya harapkan. Sehingga mulai dari tryout, mulai dari kita mendatangkan guru profesional, mulai dengan revisi remedi dan sebagainya, termasuk doa bersama, terakhir renungan. Saya sendiri yang sebagai motivator, ketika malam 10 hari sebelum ujian, kita undang, yang saya undang bapak dan ibunya dan siswanya. Mengapa kok bapak dan ibu? Karena kalau hanya satu orang biasa yang berlaku di sana itu begini, kalau yang diundang bapaknya nanti ibunya ngoceh atau nonton TV. Nah, dua-duanya tak undang biar visi misinya sama, biar mereka bisa mengkondisikan keluarganya, kemudian biar bapak ibu wali murid bisa mengkondisikan 10 hari sebelumnya. Saya kira waktu yang cukup untuk istilahnya untuk berpuasa bagi yang muslim, untuk berdoa bagi yang non muslim dan sebagainya, bisa meningkatkan kasih sayangnya dalam rangka menumbuhkan motivasi kepada anaknya. Juga harapan kita di samping memperhatikan nilai gizinya untuk diperhatikan, menemani tidurnya dan sebagainya, membimbing dengan kasih sayangnya. Ini dan kalau nilainya jelek? Nah, itu sudah lain hal. Artinya kalau nilai jelek itu kita sudah berupaya semaksimal mungkin, karena tidak mungkin untuk semuanya baik. Itu yang pasti. Yang jelas kita sudah berupaya. Tapi Anda mengatakan bahwa kalau nilainya jelek pun ya sudah gitu kan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya saya mengharapkan mereka kita undang
yang pertama untuk biar sefaham dengan saya. Karena saya pernah mengalami hal yang sama. Sefaham dengan saya, karena di sisi lain anak punya potensi Oke, yang luar menurut biasa. Anda anak itu stres tidak kalau dengan tekanan-tekanan yang harus nilai paling tinggi, harus bagus, harus semuanya bagus? Banyak yang stres. Karena yang saya takutkan adalah nanti anak itu sudah berjuang, sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi nilainya kurang bagus, tidak sesuai dengan harapan orang tua marah-marah. Ini yang saya takutkan di situ. Sehingga dengan adanya surat itu mengubah paradigma pemikiran orang tua. Baik, Pak Suarasana begini. Anda tahu saya bikin YouTube tentang sekolah juga. Pada saat saya bikin YouTube tentang sekolah juga, banyak yang mendukung saya, tapi ada orang yang juga memprotes saya gitu. Karena mereka masih mikir ya nggak bisa, nilai harus bagus. Karena itu untuk masa depan dan sebagainya. Apakah Anda nggak diprotes orang, Pak? Yang pertama gini ya, saya tidak ada niat untuk kita masukkan ke viral atau ke Facebook ataupun ke yang lain ya. Tujuan kami memang untuk kalangan pribadi. Tapi menjadi viral. Iya, tadi menjadi viral itu menurut saya biasa saja, menurut saya. Kemudian kalau ada yang menanggapi negatif, negatif itu saya rasa hal yang wajar. Kita menghargai perbedaan dan itu merupakan satu kontribusi positif buat saya. Artinya paling tidak beliau sudah cinta dengan saya karena melihat membaca itu paling tidak. Iya kan? Yang kedua memberikan kontribusi hati batin saya untuk lebih selektif lagi. Ya, yang ketiga juga agar untuk besok bisa dikembangkan lagi. Nah, oke. Bagaimana dengan misalnya ada protes orang yang mengatakan, wah nanti anak jadi malas baca surat Bapak gitu? Ya itu satu risiko dan itu hal yang wajar saja. Tetapi kan sekolah dasar ini kan belum bisa dilihat untuk ke depan kesuksesan yang ada. Betul. Karena sukses itu banyak didukung oleh faktor luar. Ya. Saya cerita di hadapan orang tua juga, Bapak Ibu yang saya cintai, yang namanya sukses itu tidak hanya di sekolah dasar. Bahkan kepekaan itu timbul bisa juga di SMP, bisa di SMA. Banyak orang tua siswa yang ketika saya ajar di sana itu laporan, ketemu mesti laporan dengan saya. Pak, anak saya sekarang juara. Itu yang luar biasa. Kemudian untuk ke depan, kesuksesan kan banyak didukung itu. Kita banyak teman, banyak orang yang tanpa pendidikan bisa sukses. Ya. Dia yang sekolahnya di SD belum bisa, SMP belum bisa, perguruan tinggi bahkan masih dicemooh oleh teman-temannya, tetapi punya perusahaan, sangat luar biasa. Dan ini itu memungkinkan. Itu memungkinkan. Memungkinkan itu. Oke, menarik sekali. Di sini ada anak dari Bapak Suarsana, ya, Maharani, siapa namanya? Nur Aziah Marahaini. Oke, mana? Itu ada dia. mikrofon, boleh kasih mikrofonnya? Ya. Oke. Selamat sore. Sore. Jadi kamu yang sempat protes ke Bapak waktu itu? Iya. Kamu bilang apa ke ayah? Ya, kan aku udah berusaha Bapak, tolong dihargai. Sampai ayah membuat surat ini ke orang-orang dan jadi viral. Gitu. Dan apakah setelah kamu bicara seperti itu, Bapak berubah pemikirannya? Iya, lumayan. Menurut kamu gimana? Memang stres kah sebenarnya? Pastinya stres. Saya juga sempat ngurung diri di kamar waktu itu. Ngurung diri di kamar? Iya. Dikarenakan? Iya, karena sedih Bapak waktu itu belum bisa nerima nilai Bapak saya. belum bisa nerima pada saat itu. Tapi gimana nih, Bapak sekarang bisa nerima nggak? Ya seneng. Seneng. Jadi gimana, ada surat ini sekarang bukan hanya nerima kamu, tapi malah menganjurkan orang tua lain. Ini gimana nih? Menurut kamu gimana? Gara-gara kamu loh ini. Jadi kalau ada orang protes, harusnya protes ke kamu ya. Instagramnya apa coba tolong? Pastinya bangga karena ternyata Bapak tuh selama ini mikirin apa yang saya katakan gitu. Oke. Nah kamu sendiri sekarang kelas berapa? Saya kelas 2 SMA. 2 SMA? Oke. Nanti kuliahnya mau ngambil apa? Pengennya sih kehutanan, tapi kurang tahu nanti.
Kurang tahu. Dari ayah mungkin disuruh ambil apa gitu? Kalau ayah sih terserah. Oh kalau bapak udah terserah pak ya? Udah terserah ya sekarang ya? Ya ada harapan. Ada harapan. Tapi tergantung dari apa yang disuka dan Kalau dan bapak kalau harapannya cocok. apa? Kalau saya memang harapannya ke dokter sebetulnya harapannya. Harapannya Tapi ke kalau dokter. anak memang di situ tidak enjoy kan berarti Buat apa gitu? iya buat apa itu. Oke. Kamu gimana tuh? Mau dokter atau mau gimana? Lihat aja. Apa? Yang Lihat keras. nanti. Lihat? Lihat ke depannya nanti. Oh lihat nanti aja. Oh lihat nanti. Oke kapan itu nantinya? Bisa saya tunggu atau mungkin saya follow Instagramnya biar saya tahu nanti seperti apa? Setelah lulus SMA. Setelah lulus pastinya. SMA. Kan sekarang udah 2 SMA. Iya. Cita-citanya apa? Cita-citanya menjadi orang yang bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. Bahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. Oke, baik. Terima kasih. Nah, banyak juga nih Pak anak-anak yang mau kuliah tapi dipaksa oleh orang tuanya atau oh kamu harusnya ini gitu. Padahal dia nggak suka gitu. Iya, iya. Nah, gimana itu menurut Bapak? Tinggal dilihat dari sudut mana. Kalau memang anaknya mau dan anaknya potensi setuju dengan itu ya itu lebih baik. Tapi kalau anaknya memang tidak mau terus orang tua memaksakan, ini akan berakibat fatal. Banyak teman-teman yang begitu itu juga. Oke. Ya, dia sudah disekolahkan di sini ternyata di tengah jalan Putus. putus. Malah pindah. Iya, malah pindah. Ini banyak di teman di sana. Oke, jadi harapan Anda sebenarnya apa untuk orang tua yang ada di Indonesia? Mungkin harapan saya sama dengan apa yang saya tuliskan. Maaf ya, jadi saya dapat dari Perskat kemudian saya tulis kembali. Jadi saya mohon maaf itu hanya kepekaan emosional saya untuk saya sampaikan kepada orang tua. Kami berharap setelah itu saya merasakan sendiri betapa dosanya saya ini memarahi anak yang sudah berjuang itu loh, yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih nilai yang bagus ya. Bagus waktu itu anak saya juga sudah bagus. 36 itu sudah bagus, tapi untuk masuk ke SMA favorit memang belum bisa itu waktu itu. Nah, kemudian kami berharap kami mengajak kepada Bapak Ibu orang tua murid apalagi di tingkat sekolah dasar nilai ujian atau NEM, nilai ujian evaluasi murni itu barangkali bukan merupakan tujuan utama ya. Sebagai standar yang terpenting adalah ini masih ada perkembangan ataukah itu untuk dilanjutkan. Yang terpenting adalah terus dimotivasi. Terus motivasi Ini anak. dimotivasi. Ini sudah luar biasa nak seperti itu. Jadi ditingkatkan jangan dimarahin gitu Iya, ya? jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Kasihan. Anak kecil tidak tahu apa-apa, usaha betul sudah masih dimarahi. Saya menangis artinya itu. Itu yang terjadi itu. Baik, Arman. terima kasih banyak Pak Terima kasih. Suarsono. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu lah ya, sebuah tumpuan dari cara berpikir yang merubah cara berpikir orang tua kita di Indonesia. Well, maybe not, maybe yes, saya juga nggak tahu karena pasti banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju. Tapi at least hal-hal seperti ini sudah mulai dikemukakan di masyarakat kita. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.